Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pelaku usaha UMKM, semoga senantiasa sehat, rezeki lancar, usaha lancar. Dan kali ini saya akan memberikan informasi tentang proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha UMKM. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Halal adalah bahasa Arab yang berarti diperbolehkan, diterima, diizinkan, dan legal. Sedangkan toyib berarti baik dan aman untuk dikonsumsi. Maka dari itu, makanan itu semestinya adalah halalan toyiban, halal dan toyib. Untuk selanjutnya, ketentuan terkait pelaku usaha mikro dan kecil pada PP nomor 39 2021 tentang penyelenggaraan bidang JPH atau jaminan produk halal. Pasal 79, sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar halal paling sedikit terdiri atas A. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad atau ikrar yang berisi 1. Kehalalan produk dan bahan yang digunakan. 2. PPH, proses produk halal. B. Adanya pendampingan PPH. Untuk selanjutnya, pernyataan pelaku usaha. Kriteria: produk tidak berisiko, bahan sudah pasti kehalalannya, proses produksi yang dipastikan kehalalannya, dan sederhana. Jadi akad atau ikrar halal pelaku usaha setelah lolos verifikasi oleh pendamping PPH. Persyaratan pelaku usaha. Persyaratan umum: belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal dan tidak sedang
atau akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain. Memiliki aspek legal, yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Memiliki modal usaha atau aset di bawah 2 miliar rupiah yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun. Selanjutnya, persyaratan khusus: memiliki fasilitas produksi dan atau outlet paling banyak 1. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi. Nah, berikutnya ini adalah contoh pernyataan pelaku usaha. Contoh atau format akad ikrar pernyataan pelaku usaha. Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai penanggung jawab produk halal. Nama, titik-titik, perusahaan, titik-titik, nama atau jenis produk, titik-titik, alamat instansi, titik-titik, telepon atau email, titik-titik. Dengan ini kami menyatakan 1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. 2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalannya. 3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Dan semua informasi yang disampaikan dalam akad atau ikrar ini adalah benar. Apabila diketemukan dan atau dibuktikan adanya penipuan atau pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi. Demikian akad atau ikrar pernyataan pelaku usaha ini kami buat untuk digunakan secara semestinya. Kemudian di bawahnya tempat, misalkan Cilacap, tanggal, bulan, tahun, kemudian ditandatangani oleh pelaku usaha. Nah, setelah pelaku usaha membuat pernyataan tadi, kemudian pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi tentang apa yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha tadi. Nah, setelah pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi, langkah selanjutnya adalah pendamping PPH membuat rekomendasi hasil verifikasi dan validasi pendamping PPH. Ini contohnya. Nama, misal Sentot Pancawardaya. Instansi pendamping Wali Songo Halal Center. Nomor registrasi pendamping sekian sekian sekian. Rekomendasi: 1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk. 2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan produk. 3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk. 4. Pelaku usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan sertifikat halal. Nah, di bawahnya tempat, misalkan Cilacap, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan ditandatangani oleh pendamping PPH. Nah, setelah pendamping PPH membuat rekomendasi, kemudian ditujukan atau disampaikan kepada BPJPH. Nah, kemudian setelah BPJPH
menerima surat pernyataan pelaku usaha dan rekomendasi dari pendamping PPH, maka dari BPJPH memberikan data tersebut kepada MUI. Selanjutnya, MUI melakukan sidang fatwa halal. Setelah MUI melakukan sidang fatwa halal, kemudian keluarlah fatwa halal. Setelah fatwa halal keluar dari MUI, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Nah, demikian alur proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Mudah-mudahan saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara pelaku UMKM bisa mengerti, bisa memahami, untuk selanjutnya segera memproses untuk mendapat sertifikasi halal dengan cara menghubungi pendamping PPH. Dan mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pelaku UMKM bersemangat untuk mendaftarkan usahanya atau produksinya agar mendapatkan sertifikasi halal. Kalau sudah mendapatkan sertifikasi halal, maka produk tersebut layak diproduksi, layak diedarkan, layak dikonsumsi oleh semua warga negara Indonesia, dan tentunya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa dalam serial informasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Tetap semangat, halal untuk Indonesia, halal untuk dunia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.